Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar teman-teman? Dan setiap paginya saya selalu mendoakan untuk kita bersama. Semoga kita selalu disehatkan, semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam bekerja, semoga kita selalu disukseskan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu teman-teman. Dan juga selalu kita diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah teman-teman sekalian, jadi pagi ini cukup lumayan cerah cuacanya. Jadi alhamdulillah saya udah bisa yang namanya melatih dan juga mandi jemur ayam saya teman-teman. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Ada 6 yang udah saya mandiin dan masih banyak lagi yang belum saya mandiin. Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Wah banyak sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah apapun itu tetap sehat ayam saya. Yang penting itu aja teman-teman. Jadi kalau yang namanya kita beternak atau hobi ayam, kalau kita memelihara banyak sekali ayam, jadi yang kita utamakan adalah kesehatan teman-teman. Nah pagi ini saya ingin memberikan bagaimana cara menjaga kesehatan atau memberikan tips sedikit tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Yang paling pertama itu adalah untuk menjaga kandang agar tetap bersih teman-teman. Nah ini yang paling penting, faktor ini adalah yang membuat ayam kita nantinya akan jadi sehat atau tidak. Ini adalah faktor pertama. Jadi faktor pertama itu kandang yang bersih membuat ayam kita akan tetap sehat teman-teman. Kenapa kandang yang bersih membuat ayam kita menjadi sehat? Karena kandang yang bersih itu tidak akan dihinggapi atau tidak akan didatangi oleh virus dan bakteri teman-teman. Virus dan bakteri itu sangat demen sekali dengan kandang yang kotor atau kandang yang lembab atau kandang yang kurang bersih. Jadi virus dan bakteri itu gampang sekali datang, gampang sekali hinggap, dan gampang sekali nantinya bisa memasuki ayam kita teman-teman atau tubuh ayam kita teman-teman. Nah itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang gak kalah penting dan sangat penting sekali adalah menjaga pola makan ayam kita. Jadi ayam kita sangat harus kita perhatikan cara makan dan pola makannya yang baik. Jadi makanan ini juga sangat penting sekali. Pola makan dan cara makan ayam kita itu ditentukan oleh kita sendiri teman-teman. Jadi bagaimana cara ayam kita tetap makan stabil, itu pola makannya harus kita sesuaikan dengan apa yang selalu kita berikan setiap harinya. Contohnya kita memberikan makan setiap pagi atau setiap sore. Nah kalau kita udah setiap sore kita memberikannya, sebaiknya alangkah baiknya setiap sore kita lakukan pemberian makannya. Jadi pola makan itu sangat penting sekali untuk melakukan yang namanya memberikan kebiasaan kepada ayam kita bahwa makannya itu setiap pagi atau setiap sore. Jadi pola makan itu sangat penting sekali teman-teman. Nah itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah makanannya teman-teman. Makanan ini juga sangat penting sekali karena menurut saya makanan ini adalah 75% asupan yang dibutuhkan oleh ayam selain air dan lain-lainnya. Jadi selain air, ekstra puding dan lain-lainnya, ini 75%. Bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam perut ayam itu akan dihasilkan menjadi energi dan lain-lainnya teman-teman. Jadi sangat penting sekali kalau kita mau merawat ayam supaya ayam kita tetap sehat, kita harus menjaga kualitas pakan ayam kita supaya ayam kita tetap sehat. Nah itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan ekstra puding atau jamu-jamuan teman-teman. Ini juga nggak kalah penting faktor yang keempat ini, karena untuk ayam dewasa terutama teman-teman. Jadi untuk ayam dewasa ini biasanya kalau yang udah masuk rawatan ini jamu-jamuan, ekstra puding dan juga sayur-sayuran ini sangat penting sekali untuk menjaga metabolisme tubuh ayam kita supaya ayam kita tetap sehat, supaya ayam kita tetap bisa yang namanya melakukan BAB dengan baik. Jadi kita lakukan yang namanya pemberian ekstra puding dan jamu-jamuan serta sayur-sayuran teman-teman. Tidak terkecuali ayam kecil juga. Ayam kecil juga kalau memang usianya udah mulai 2 bulan atau 3 bulan itu bisa juga diberikan jamu dan juga sayur-sayuran supaya lebih sehat lagi teman-teman. Nah itu adalah hal yang keempat. Hal yang kelima yang gak kalah penting. Nah ini saat ini juga kebetulan saya hari ini mau memberikan jamu buat ayam-ayam saya. Jadi caranya gampang sekali teman-teman. Kalau saya tuh karena memang saya waktunya terbatas, jadi saya hanya memberikan di wadah pakan, dicampur dengan pakan nantinya supaya ayam kita bisa langsung makan minum jamunya dengan cara dicampur dengan pakan teman-teman. Nah itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah menjaga tempat makan dan juga minum supaya tetap bersih teman-teman. Nah ini yang paling penting sekali supaya kita bisa yang namanya menjaga kesehatan ayam kita atau memberikan ayam kita tetap sehat seperti apa.
Jadi ada faktor-faktor yang tadi saya sudah sebut di depan, dan ini adalah faktor yang tidak kalah penting. Jadi virus dan bakteri itu biasanya berkembang biak itu pada wadah pakan dan wadah minum atau tempat makan atau tempat minum, teman-teman. Jadi harus kita harus kita teliti dan harus kita jeli untuk melakukan yang namanya menjaga kesehatan ayam kita, teman-teman. Salah satunya adalah faktor ini. Ini jangan disepelekan, teman-teman, karena ini pakan ini sangat sangat rentan sekali untuk dihinggapi yang namanya virus dan bakteri. Jadi virus dan bakteri itu paling demen itu hinggap di tempat-tempat seperti ini. Nah, kalau ini wadahnya udah kotor seperti ini kebetulan jatuh di tanah. Jadi jatuh di tanah itu memang udah harus dibersihkan, dan gak jatuh di tanah pun kita harus wajib membersihkannya. Nah, sisa-sisa pakan seperti ini, teman-teman, kalau kita diamkan, itu yang namanya virus dan bakteri itu nanti akan hinggap di sini. Virus bakteri itu akan berkembang biak di tempat makan gini, dan nantinya kalau udah tercampur dengan pakan ayamnya, nanti ayamnya akan sakit, teman-teman. Jadi harus kita waspadai tempat makan dan tempat minum seperti ini. Jadi ini sangat dianjurkan sekali, sangat diwajibkan sekali untuk menjaga tempat makan dan juga tempat minumnya, teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang kelima, teman-teman. Jadi faktor yang keenam itu ini juga tidak kalah penting, dan ini juga jangan ditinggalkan dan jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Faktor penyemprotan kandang. Jadi faktor penyemprotan kandang ini adalah untuk meminimalisir atau membunuh kuman-kuman dan bakteri, virus juga, teman-teman. Jadi disinfektan ini sangat penting sekali. Jadi kalau seperti saya cerita kemarin, saya itu melakukan disinfektan itu 2 minggu sekali biasanya, karena ayam saya memang tidak terlalu banyak. Dan kebetulan ayam saya yang kecil juga sekarang udah nggak ada, tinggal ayam-ayam yang besar, teman-teman. Biasanya saya melakukan disinfektan atau yang namanya penyemprotan kandang itu selama 2 minggu sekali, dan itu saya rasa cukup karena memang saya selalu memberikan yang terbaik untuk ayam untuk ayam saya dengan cara membersihkan kandangnya, dan juga selalu yang namanya melakukan pemberian jamu dan juga sayur-sayuran, teman-teman. Nah, untuk penyemprotan ini sendiri, jadi seperti video yang kemarin saya buat itu, jadi teman-teman bebas bisa melakukannya dengan obat apapun, dan tidak disarankan obat yang mengandung bahan kimia itu tidak disarankan, teman-teman. Jadi banyak sekali obat-obat semprot itu yang memang herbal atau memang tidak mengandung bahan kimia, itu yang sangat disarankan. Jadi lebih baik tidak melakukannya dengan obat semprot yang mengandung banyak bahan kimia, karena itu sangat berbahaya sekali buat ayam kita. Tetapi kalau pemakaiannya, dosisnya atau takarannya itu sangat sedikit dicampur dengan bahan herbal yang lainnya, contohnya seperti saya melakukan penyemprotan itu dengan sulfur yang dan benzadin ya, kalau di saya itu saya selalu melakukan yang namanya penyemprotan dengan sulfur karbendazim. Jadi saya campur dengan yang namanya pemutih. Jadi pemutihnya itu perbandingannya sedikit sekali, teman-teman, karena yang saya perbanyak itu adalah karbendazimnya, sulfurnya. Jadi untuk menghilangkan yang namanya virus dan bakteri, juga gurem dan kutu, teman-teman, ini bisa sekali, karena penyemprotan ini juga sangat efektif sekali untuk kita membasmi yang namanya virus, bakteri, kutu, dan segala macamnya, teman-teman. Jadi lakukan penyemprotan secara rutin supaya kita tetap sehat, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, jadi demikianlah 6 faktor yang membuat ayam kita sehat, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan tips dari saya ini bisa dinikmati dengan baik, dan nantinya bisa juga diterima oleh teman-teman. Nah, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya, mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat, dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga mangga silakan support saya, bantu saya, dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya juga bermanfaat. Dan jangan lupa dukungan kalian itu nantinya akan bisa membantu anak yatim piatu dan juga kaum duafa, karena nantinya channel saya ini sebagian penghasilannya nanti saya akan bagikan atau sumbangkan kepada yatim piatu dan juga kaum duafa. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.